Rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang dianggap tidak mengedepankan dampak sosial masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi saat ini. Di tengah tingginya harga sembako, minimnya ketersediaan sembako, hingga tidak meratanya pembangunan, tindakan Wali Kota Tanjung Pinang merotasi pejabat hingga sekda kota dianggap tidak tepat. Belum tahu pejabat yang dirotasi mampu menjalankan keinginan Rahma sesuai dengan yang diinginkan. Kami silakan untuk Kasatpol dan Kepala Dinas untuk menerima. Satu TPA saja, Pak. Ya. Masih bagi-bagi kue, Pak ya. Rp448.000. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Sebelumnya, 4 pejabat eselon 2, salah satu yang dirotasi adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Tengku Dahlan. Selain dinilai sosok pejabat senior, Dahlan dianggap mampu mengatasi kemelut di internal pemerintahan. Rahma juga sempat mengatakan kalau proses pergantian pejabat sekda ini sudah melalui proses asesmen dan melalui job fit Pratama, dan rotasi ini juga sudah mengantongi persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara. Dengan sisa jabatannya yang lebih kurang 1 tahun lagi, justru melakukan rotasi sekda kota. Melihat hal tersebut, Robi Patria, pengamat pemerintahan, memberikan tanggapan menurutnya Wali Kota Rahma sudah pasti melakukan evaluasi terkait kinerja sekda, sehingga dari evaluasi tersebut terjadinya rotasi jabatan. Robi menambahkan dengan dipilihnya PLH Sekda Tengku Dahlan, diharapkan secepatnya Wali Kota Rahma mencari siapa penggantinya, mengingat Tengku Dahlan sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Dahlan itu didasarkan saya kira karena Pak Tengku Dahlan pejabat senior di Pemkot Tanjung Pinang dan sebentar lagi juga akan memasuki masa pensiun. Namun sebelum itu Wali Kota sudah harus mempersiapkan siapa penggantinya, yaitu pejabat sekda atau melakukan open bidding sampai dengan masa akhir Wali Kota Rahma di 2023 atau September 2023. Nah, bagi pejabat eselon 3 ada kesempatan untuk mereka melakukan promosi naik ke eselon 2 karena ada pejabat PO yang pensiun dan jumlahnya. Hal senada juga ditanggapi Endi Sanopaka, Ketua Stisipol Tanjung Pinang sekaligus pengamat pemerintahan. Ia menilai jika rotasi pejabat tersebut harus sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena unsur politik maupun urusan personal antara kepala daerah. Menurutnya Wali Kota dan Sekda harus mampu bersinergi dan menciptakan keharmonisan di dalam pemerintahan agar percepatan pembangunan di Tanjung Pinang bisa dilaksanakan. Sehingga masyarakat merasa senang karena nasib mereka diperhatikan oleh pemerintah. Semuanya bisa berjalan dengan mulus gitu ya, nanti pemilihan sekretaris daerah melalui mekanisme yang sudah ada. Tapi persoalannya adalah jaminan bahwa nanti hasil proses open bidding itu menghasilkan sosok sekretaris daerah baru yang berkompeten, yang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini, itu kan yang paling diharapkan oleh masyarakat. Karena selama ini kita melihat konflik yang terjadi di dalam internal birokrasi sudah sangat mengganggu kondusivitas di lingkungan masyarakat gitu kan. Kita tidak melihat kerja nyata jadinya, kita hanya disuguhi dengan konflik-konflik elit saja. Nah, ini kan sangat mengganggu pelayanan publik tentunya. Diharapkan secepatnya kepala daerah dapat mencari pengganti sekda baru bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang agar tidak mengganggu proses pembangunan, mengingat masa jabatan wali kota akan berakhir pada akhir 2023 nanti, dan diharapkan sekda nantinya harus memiliki kapasitas yang bagus dan kompeten. Dan berharap rotasi jabatan sekda ini tidak menjadi alat politik untuk mengamankan posisinya di 2024 nantinya. Selain itu diharapkan bagi sekda yang terpilih nantinya harus bisa bersinergi antar pemerintah eksekutif dan legislatif dan mampu membangun keharmonisan serta kekompakan antar sesama pejabat kepala daerah. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.